Pendeta Stephen Tong perlu banyak belajar tentang perpuluhan dari Gereja Pantekosta. GPDI bertumbuh karena persepuluhan. Beredar luas di medsos video Pendeta Stephen Tong yang mengkritisi soal perpuluhan yang notabene Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI telah melakukannya lebih dari 100 tahun. Dan ini adalah videonya yang ditanggapi oleh Pendeta James Pengau dari channel YouTube Go Gospel Indonesia. Ada pendeta-pendeta telah menjadi penipu-penipu di gereja Tuhan. Mereka mengatakan perpuluhan persembahkan Tuhan akan memberkati. Jadi Pak Stephen Tong bilang pendeta yang menerima perpuluhan adalah penipu. Tetapi siapakah yang menipu menurut Alkitab? Maleakhi 3 ayat 8-10 berkata, "Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu telah menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Jadi bukan pendeta, bukan hamba Tuhan yang menerima perpuluhan yang menipu, tapi mereka yang tidak mengembalikan milik Tuhan atau perpuluhan, itulah yang menipu menurut ayat ini. Akhirnya Tuhan tidak menikmati perpuluhan, yang menikmati pendeta. Ya, katanya lagi Tuhan tidak menikmati perpuluhan, yang menikmati adalah pendeta. Itu benar, bukan Tuhan yang menikmati perpuluhan, tetapi hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Menurut Alkitab, persepuluhan itu memang harus dinikmati oleh para pelayan Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para pendeta. Karena hamba-hamba Tuhan itu ibarat suku Lewi di Israel, yang tidak punya pekerjaan lain selain menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu mereka. Bilangan 18 ayat 21 berkata, mengenai Bani Lewi, "Sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel, sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan." Jadi memang bukan Tuhan yang menikmati perpuluhan, tetapi perpuluhan diberikan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan. Yang dinikmati Tuhan adalah ibadah kita, doa kita, pujian kita, penyembahan kita, pelayanan kita, dan pengabdian kita. Dan semua itu terjadi karena ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang mengurus pekerjaan Tuhan yang ada di gereja-gereja. Pendek kata, jemaat sejak dia lahir sampai meninggal dunia, mereka berurusan dengan hamba Tuhan, dengan pendeta. Jadi bukan Tuhan yang menikmati persepuluhan, tapi para hamba-hamba Tuhan. Mereka bukan pendeta, mereka perampok. Ya, pertama dikatakan pendeta penipu, sekarang perampok. Harus ada bukti untuk membenarkan tuduhan itu. Kalau tidak, itu adalah fitnah. Mereka menerima uangmu, lalu mereka beli mobil paling bagus, ganti rumah yang paling mewah. Mungkin hanya itu yang pendeta Stephen Tong tahu tentang perpuluhan. Hanya soal mobil dan rumah. Dia tidak pernah tahu bahwa dari perpuluhan, ribuan gereja dapat dibangun di seluruh Indonesia, membiayai hamba-hamba Tuhan yang merintis pekerjaan Tuhan di pedalaman, membiayai atau mensponsori sekolah-sekolah Alkitab, penginjilan, panti asuhan, panti jompo, belum lagi operasional gereja itu sendiri. Dan soal mobil dan rumah, apa salahnya kalau pendeta punya mobil dan rumah? Karena mereka anggap mereka anak Allah, anak raja, boleh menikmati segala sesuatu. Soal anak Allah, anak raja itu bukan anggapan tetapi benar. Tetapi soal boleh menikmati segala sesuatu itu adalah asumsi. Lalu mereka sendiri menikmati sungkan. Mereka mengatakan engkau juga boleh menikmati. Karena engkau jadi Kristen pasti kaya. Jadi Kristen pasti lancar. Jadi Kristen pasti subur. Itu benar. Itu bahasa orang Kristen yang mengembalikan perpuluhan.
bukan karena Kristennya, tapi karena dia melakukan firman Tuhan. Setiap orang yang mengembalikan perpuluhan mempunyai cerita masing-masing tentang berkat Tuhan yang melimpah. Itu bukan isapan jempol, tapi nyata, karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Tanyakan kepada semua orang yang mengembalikan perpuluhan. Mereka semua punya cerita yang sama, diberkati. Tuhan memberkati orang yang mengembalikan perpuluhan, supaya orang itu dapat menolong orang lain, dapat membangun gereja, sekolah-sekolah Alkitab, panti jompo, yatim piatu, dan orang-orang miskin. Kita tidak bisa menolong mereka kalau kita sendiri tidak punya apa-apa. Itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan. Perpuluhan adalah ajaran Tuhan, bukan ajaran setan. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Zaman dahulu bentuk penghasilan tentu dari tanah dan buah. Kalau sekarang berbeda, dari gaji. Selama ada pelayanan, ada pekerjaan Tuhan, ada gereja di dunia ini, selama itu juga perpuluhan dibutuhkan. Bahkan dikatakan persepuluhan adalah persembahan kudus. Makanya Tuhan Yesus ingatkan lagi dalam Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus pada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Perpuluhan itu, kata Yesus, wajib, bukan sumbangan, bukan juga sukarela, bukan juga janji iman. Matius 23 ayat 23. Kata Yesus, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di sini Yesus pertegas, perpuluhan itu harus dilakukan. Dan yang lain yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan juga jangan diabaikan. Karena Alkitab mengatakan, barang siapa mau ikut aku, pikul salib, menyangkal diri, dan saben hari pikul salib sendiri, baru engkau layak mengikut aku. Khotbah seperti ini sudah tidak ada. Ya, anak Tuhan harus pikul salib dan menyangkal diri. Tetapi apakah yang dimaksud dengan pikul salib dan menyangkal diri adalah tidak mengembalikan perpuluhan? Justru mengembalikan perpuluhan adalah bagian dari pikul salib, karena Anda telah terbeban dan telah mengambil bagian dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Anda juga telah menyangkal diri, karena Anda tidak menahan perpuluhan. Yang tidak kembalikan perpuluhan, justru itu yang tidak mau pikul salib. Yang adalah ajaran yang menyeleweng, memanipulasi, merubah, dan mengganti ajaran Tuhan yang asli dengan teori-teori manusia. Persepuluhan bukanlah teori manusia, tapi firman Tuhan, kebenaran yang absolut, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Yang kami kabarkan firman, yang kami junjung tinggi salib. Amin. Kabarkan firman dan tinggikan salib. Ketika jemaat kembalikan perpuluhan, itu pun dipakai untuk meninggikan salib dan menyebarkan firman. Hamba Tuhan lakukan kewajiban hamba Tuhan, yaitu meninggikan salib dan menyebarkan firman. Jemaat lakukan kewajiban jemaat, yaitu kembalikan perpuluhan. Dan bagaimanakah perpuluhan jemaat dapat dinikmati oleh hamba-hamba Tuhan merintis, mengontrak, atau pembangunan gereja? Mari kita perhatikan bagian ini. Anggota jemaat memberikan perpuluhan kepada gembala sidang untuk operasional penggembalaan. Tetapi sebagian perpuluhan itu diberikan kepada majelis daerah melalui majelis wilayah. Perpuluhan di daerah ini dipergunakan untuk hamba Tuhan di daerah yang membangun gereja, renovasi gereja, atau kontrak untuk gembala perintisan, biaya rumah sakit bagi gembala yang sakit, ataupun santunan untuk gembala yang meninggal dunia. Tetapi sebagian besar perpuluhan dari MD disetor kepada majelis pusat. Dipergunakan majelis pusat untuk operasional dalam negeri dan luar negeri, operasional departemen-departemen, bantuan pembangunan gereja di pelosok desa, bantuan untuk sekolah-sekolah Alkitab, dan lain-lain. Dan setiap penggunaan atau pengeluaran keuangan ada laporannya sebagai pertanggungjawaban.
Dan operasional ini diawasi oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan di organisasi GPDI. Jadi, jemaat tidak perlu keluar daerah ke pedalaman untuk memberitakan Injil. Tetapi perpuluhan mereka sudah sampai ke pedalaman, sudah sampai ke daerah. Dan sistem ini sudah dilakukan oleh GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia, selama lebih dari 100 tahun. Hasilnya, ribuan gereja dapat dibangun, jutaan jiwa dibaptis dan diselamatkan. Jadilah bagian dari pertumbuhan gereja di daerahmu, di Indonesia, di luar negeri, melalui perpuluhan yang Anda kembalikan. Haleluya! Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus.